Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya saham ERA ya yang mulai trennya lumayan bagus dan secara chart ini sudah cukup menarik untuk kita koleksi lagi ya teman-teman. Khususnya kalau teman-teman sudah punya di harga atas ya. Tadi sempat di harga terendah itu di 426 ya, kalau teman-teman masuk di harga 426 lumayan, ini sudah profit di atas 3% ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman breakdown mungkin masih punya di harga atas, ini juga nanti jadi bagus ya. Dan ERA ini trennya mulai naik ini dari ini ya teman-teman, dari tanggal 5 ya, tanggal 5 Oktober ini di harga 434, kemudian koreksi lagi di 432, kemudian koreksi lagi di 430. Setelah itu naik, hari ini naik di 442 atau 2,79%. Secara chart apakah dia akan lanjut naik ke sini ke 458 ya, ini kita belum tahu ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat teknikalnya ini sudah bagus nih ya. Ini MACD-nya bagus, sudah naik ke atas. Bollingernya juga bagus. Ini targetnya minim di 450. Kalau target jangka agak panjangnya itu di 490 ya, atau 495 ya. Di ERA ini menarik ya teman-teman. Kalau begitu naik, biasanya naiknya tuh langsung lumayan ya. Ini kita lihat volumenya aja, volumenya berapa ya. Volumenya ya belum terlalu besar ya, tapi lumayan ini. Kalau kita lihat daily-nya ya, ERA ini sempat naik 4%, kemudian terkoreksi. Habis ini hari ini naik lagi ya. Mudah-mudahan ERA ini tembus ke resisten berikutnya di MA20 ya teman-teman, di 453 ya. Kalau tembus 453, lanjut ke 479 ya. Jadi ini masih panjang nih perjalanannya ERA ini. Mudah-mudahan lanjut naik ini ya. Nah, foreign tuh udah mulai masuk dari tanggal 27 September ya. Ini udah masuk terus ini ERA. Foreign nih 33.000, 8.000, 20.000 nih, terus sampai tergeser nih 4 Oktober nih 360.000. Nih berapa nih 4 Oktober naik berapa persen? 4 Oktober ini malah turun ya, saat turun 3,7% di 416. Ini foreign masuk besar ya teman-teman. Ternyata besoknya langsung positif ya. Dan ini teman-teman bisa belajar di sini ya. Ini tiap saham mungkin beda-beda ya teman-teman. Jadi kalau pas turun tajam kok foreign masuk, ini biasanya besoknya tuh mau naik ya. Ini coba kita lihat 4 Oktober nih 360.000 lot. Habis itu masih masuk lagi hampir 100.000 lot. Keluar 16.000, masuk lagi 40.000 lot. Hari ini kita nggak tahu nih berapa ini. Hari ini belum ada datanya nih. Totalnya 300.000 lot. Tapi foreignnya berapa ini belum muncul nih datanya. Nah, kita tunggu ya. Kalau secara news ya, kita belum tahu ini ya. ERA ini apakah triwulan ketiganya bagus apa enggak, kita belum tahu. Coba kita cek. Nah, ini belum tahu ya. Jadi kalau Q3-nya ini lebih besar, misalnya 15 saja ya. Ini udah berapa ini? 15 tambah 30, 44 tambah 20, 60. Mungkin sekitar 65, 66 mungkin bisa masuk ini. ERA ini ya. Coba kita lihat newsnya. Sudah serap capek 400 miliar, 472 miliar.
tambah gerai baru ini masih lama ya. Rekomendasi saya saat kenaikan penjualan belum mengangkat laba ini yang kemarin, laporan kemarin. Nah, kalau kita lihat dari sini 1 minggu ini ERA memang naik ya teman-teman, dari 416 ke 442. Ini udah berapa persen ini ya? 442 dikurangi 416 dibagi 4, naik 6%. 1 bulan masih turun, 3 bulan juga masih turun. Jadi tren 3 bulan ini ERA masih turun teman-teman. Jadi target terdekatnya mungkin di sekitar 452 atau 453 itu ya. Kalau tembus itu nanti ke 470-an ya ERA. Ini finansialnya, dividennya ada nggak ERA, coba kita cek ya. Oh, dividen ada di bulan tahun kemarin, di bulan Juli ya, 2022 Juli, 2023 juga Juli, tapi kecil nih ya, cuma 19, mungkin sekitar 7% ya. Oh, 4% ya, cuma 4% saja, tapi lumayan lah, dapat dividennya lumayan. Nah, ini kalau kita hold ERA 1 tahun masih turun ya, tapi ini dari harga terendahnya di 378. Kemarin sempat saya kira turunnya di 378 ya, ternyata di 416 sudah mantul ya. 3 tahun ini masih naik, 5 tahun turun ya. Jadi memang kalau untuk hold suatu saham, sebaiknya ketika saham itu turun drastis ya, itu teman-teman siapkan dana untuk average down di bawah ya. Jadi kalau teman-teman ini enggak average down ya, teman-teman ini masih floating loss dan cuma dapat dividennya saja ya, sekitar 4%. Jadi saat turun jauh seperti ini ya, ini di tahun 2020 ini 168, sekarang udah 442. Ini udah 168, sudah 2,6 kali lipatnya ya. Jadi kalau kita beli ERA di tahun 2020 saat krisis 100 juta, sekarang sudah jadi 260 juta ya. Jadi mantap nih. Bisnisnya juga keren. Biasanya ERA itu kan di bulan-bulan Desember ya, biasanya itu naik ya. Ini coba kita cek. Ini Januari, mendekati Januari malah naik tinggi. Terus ini Januari, oh ini turun ya, Desembernya turun. Ini karena laporannya kurang bagus ini ya, kinerjanya kurang bagus. Coba kita cek saham ERA. Ini dolar sekarang tuh sudah 17, hampir 16.000 ya teman-teman. Saham ERA, beritanya apa coba kita lihat. Saham ERA. Enggak ada berita terbarunya. Ini masih 3 minggu yang lalu. iPhone 15 dongkrak ERA Jaya. Nah ini kalau kita tunggu ini, kalau misalnya penjualan ERA di triwulan ketiga ini naik, ya otomatis sahamnya akan naik. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review saham ERA ya sore ini ya. Hari ini hari Selasa 10 Oktober ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya. Karena investasi saham sangat berisiko. Jangan gunakan margin, jangan gunakan hutang yang bunganya tinggi, apalagi pinjol. Lebih baik teman-teman dingin, jadi tenang ya. Mau floating loss mau apa itu santai ya, karena uang dingin, nggak keburu-buru harus dicairkan ya. Tapi kalau teman-teman pakai margin atau pakai utang yang harus segera dibayar ya, itu akhirnya floating loss pun kita jual ya, akhirnya jadi cut loss, jadi rugi ya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.